Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Sebelum kita mulai pelajaran kita kali ini, kita berdoa yuk. Siap, gerak. Nah, marilah teman-teman, sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa dulu. Doa, mulai, selesai. Nah, tadi sebelum kita bertemu di Google Meet, kalian sudah masuk pada Google Classroom. Nah, pada Google Classroom tadi, ada video yang harus kalian pirsa, kemudian kalian menjawab pertanyaannya. Kita akan diskusikan jawabannya, anak-anak. Sebelum itu, mari kita lihat presentasi Bu Ayu berikut ya. Judulnya adalah Berakal atau Gila. Alkisah Khalifah Harun ar-Rasyid mengutus menteri yang bernama Sumamah agar meninjau rumah sakit jiwa yang ada di Baghdad. Tujuannya untuk melihat keadaan mereka. Sumamah melihat di antara mereka ada seorang pemuda tampan seperti orang yang waras. Pemuda itu mendahului bertanya kepada menteri, "Saya ingin mengajukan satu pertanyaan." Lalu menteri pun menjawab, "Silakan bertanya." "Kapan seorang yang tidur menikmati tidurnya?" tanya pemuda itu. "Ketika dia bangun tidur," jawab menteri. "Bagaimana dia dapat menikmati tidur sesudah bangun?" tanya pemuda itu. "Ya, kelezatan tidur sebelum dia tidur," jawab menteri. Namun pemuda itu kemudian bertanya lagi, "Bagaimana dapat menikmati kelezatan tidur sedangkan dia belum tidur?" "Kelezatan dan kenikmatan saat dia tidur," jawab menteri lagi. Dan pemuda itu lantas berkata, "Orang yang sedang tidur tidak bisa merasakan sesuatu. Bagaimana bisa orang yang tidak sadar bisa merasakan sesuatu?" Menteri pun terbengong mendengar jawaban pemuda itu. Dia tidak bisa menjawab pertanyaan lagi. Lantas dia pun pergi dan bersumpah tidak akan berdebat lagi dengan orang gila. Tadi kan ada 5 pertanyaan yang Bu Wahyu ujarkan, yang Bu Wahyu sampaikan pada Google Classroom tadi. Yang pertama, judul dari teks yang dibacakan Bu Wahyu tadi apa ya judulnya? Ada yang tahu? Saya Bu, berakal atau gila ya Bu? Dapat ya, 1. Judulnya tentang berakal atau gila. Dari gambaran judulnya kalian sudah bisa menemukan berarti intinya pasti dalam teks itu ada orang gilanya, begitu. Lanjut pada pertanyaan yang kedua. Siapa tokoh cerita itu? Saya, Bu. Oke, Lesti, saya suka ini. Ayo, bagaimana jawaban Lesti? Pak Menteri. Hanya 1, Lesti. Iya. Sultan Harun. Oke, Pak Menteri, iya. Sultan Harun ar-Rasyid, betul sekali. Terus, siapa lagi tadi? Banyak ya, Bu ya. Pemuda yang tampak gila itu Bu. Nah, pemuda yang tampak gila. Berarti kita sudah dapat ada 3 tokoh ya. Yaitu yang pertama, Sultan Harun ar-Rasyid yang meminta Perdana Menteri tadi, yaitu Pak Menteri Sumamah tadi, untuk berkunjung ke rumah sakit gila itu. Kemudian yang ketiga adalah pemuda yang tampak gila. Baik, lanjut pada pertanyaan yang ketiga, Nana. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dibicarakan oleh menteri dan pemuda yang tampak gila tadi? Yang dibicarakan bagaimana orang tidur ya, menikmati tidur Bu. Jawaban Gitu. ketiga, nomor 3 adalah kenikmatan dalam tidur. Lanjut pertanyaan yang keempat ya. Menurut kalian, apakah orang yang berbicara dengan menteri tersebut benar-benar gila? Ya, tadi kan disampaikan bahwa si menteri itu berkunjung pada rumah sakit gila. Nah, pemuda yang ditemui oleh Pak Menteri itu belum tentu gila. Mengapa? Karena tidak semua orang kan yang berada pada rumah sakit gila tersebut itu gila, kan begitu? Pesan apa yang dapat diambil dari cerita tersebut? Tidak boleh menyepelekan orang dalam sekali pandang Bu, atau kata kerennya don't judge book from the cover Bu. Kita sudah membahas semua soalnya, ada 5 soal ya tadi, mulai dari judulnya apa, kemudian tokohnya siapa, terus kemudian yang ketiga tadi kita apa tadi? Oh ya,
mereka membicarakan apa, tokohnya berbicara apa, kemudian yang keempat tadi pertanyaannya, pemuda itu sebenarnya gila gak sih? Nah itu, dan sampai yang pada yang terakhir, yang kelima, yaitu pesan apa yang terkandung dalam teks itu. Menurut kalian, sebelum saya ungkapkan lebih lanjut tentang pemahaman teks ini nih, nah saya akan, apa sih tujuan kita pembelajaran kita kali ini? Ngapain sih kita dengan teks-teks itu? Ya, tujuan kita kali ini adalah kalian bisa menganalisis makna tersirat yang ada pada anekdot. Begitu. Dah, jadi ada kata-kata teks anekdot. Pernahkah kalian mendengar kata-kata teks anekdot? Merasa nggak kira-kira teks itu sedikit berbeda dengan teks yang lain? Ya Bu, beda. Iya, Ya. salah satu bedanya apa ini? Membuli atau menyindir-nyindir gitu loh Bu. Iya, betul Membuli, ya, sekali. gitu. Tadi menyindir ya, ada dua makna yang ada dalam teks anekdot itu. Kita bisa melihat intinya. Yang pertama, dari sisi isinya dulu. Dari sisi isinya tadi, saya kan sudah menjelaskan pada kalian dari awal bahwa isi teksnya itu ya apa teksnya itu, tentang ceritanya itu. Nah, kemudian pada yang kedua, inti yang tersiratnya ini nih. Nah, inti yang tersiratnya ini nih, yang perlu kita kaji dalam, yang perlu kita kaji ulang. Seberapa jauh sih mas singgungan inti itu, apa yang kita dapat, pesan apa yang kita dapat dari kejadian yang berada dalam teks anekdot itu dengan permasalahan yang ada. Kalau sekarang kalian itu banyak sekali ya heboh-heboh berita-berita yang di media sosial atau bahkan mungkin di laman-laman berita yang terkenal, begitu, itu menjelaskan tentang beberapa orang yang nyinyir. Lah, apa itu nyinyir? Tahu nyinyir? Mungkin Jovi tahu nih, nyinyir itu apa? Nyinyir itu suka mengomentari kehidupan orang lain, Bu. Iri itu, Bu. Nah, itu. Kalau kita mengomentari kehidupan orang lain lah, tapi pada teks anekdot ini kita itu mengomentari tentang permasalahan dari aspek sosialnya. Dan hanya sosial sih, maksudnya permasalahan yang ada di sekitar kita. Lah, berkomentarnya itu dengan cara yang elegan. Dengan cara yang elegannya itu ditampilkan dengan bahasa teks anekdot yang disebutkan oleh Lesti tadi, di mana anekdot itu ada aspek humor di dalamnya. Jadi sudahkah kalian dapat gambaran bahwa teks anekdot itu memiliki perbedaan? Bedanya kalau di teks lain mungkin hanya cerita-cerita saja, tapi kalau di anekdot ada lucunya, ada humornya juga, ada kritiknya juga. Iya, mengapa sih harus ada humor ya? Karena supaya yang tersindir, yang disindir itu tidak merasa sakit hati. Baik, jadi untuk penjelasan lebih lanjut nanti ya. Oke, dah sekarang untuk memantapkan pemahaman kalian ini, saya akan bagi kalian menjadi 6 kelompok. Pada diskusinya itu, Bu, apakah kita harus diskusi sampai hanya jam sekian-sekian, Bu? Tidak. Kalian bisa berdiskusi di kapanpun, maksudnya dengan tidak ada batasan waktu. Yang jelas jadwal itu hanya untuk diskusi dengan saya. Saya untuk menilai hasil kerja kelompok kalian nih, hasil diskusi kalian nih, tentang sikap kalian juga akan saya nilai. Aktif nggak? Bagaimana berbicaranya dengan teman kalian? Nah, 20 menit itu saya akan menilai itu. Bagaimana cara bervideonya, Bu? Bagaimana cara presentasinya? Bagaimana cara merekamnya? Nah, pada pertemuan lalu saat kita berbicara tentang teks eksposisi, saya sudah menjelaskan bahwa masing-masing dari kalian harus memiliki aplikasi X-Recorder kan. Jadi untuk merekam layar itu silakan berpresentasi selama 5 menit, hasil rekamannya unggah ke grup kita. Unggah ke grup WA kita. Baru dari situ nanti kelompok yang lain akan berkomentari. Iya, akan berkomentari. Iya, akan mengomentari hasil jawaban dari kelompok tersebut. Lah, sudah saat kalian berpresentasi nih, nah, saya akan menilai keterampilan kalian. Cara kalian berpresentasi, bagaimana cara kalian mengungkapkan sebuah diskusi itu dan jawaban-jawabannya itu akan saya nilai juga. Dan yang terakhir, tadi kan saya sudah nilai sikap, kemudian ada keterampilan, dan terakhir, bagaimana cara mengukur kepemahaman kalian terhadap materi ini. Nah, kalian nanti akan saya ukur menggunakan
Setelah presentasi-presentasi itu, setelah unggah semua grup, pastikan pukul 18.00 WIB. Itu kalian masuk pada grup, nanti akan saya bagikan Google Form atau link tentang tes akhir kalian. Ya, tentang apa? Apa coba yang kita pelajari tentang hari ini? Setelah saya mengikuti pembelajaran tentang teks anekdot, saya bisa menyimpulkan bahwa ternyata di dalam sebuah teks itu ada makna-makna yang tidak tampak gitu, Bu. Jadi hanya kita bisa merasakan, oh ternyata isinya itu begini, mengajarkan kita bahwa kita harus begini, gitu, Bu. Betul sekali. Makna yang tampak itu, itulah yang disebut sebagai makna tersirat. Suatu hal pasti memiliki, termasuk teks ya, termasuk teks itu pasti memiliki dua makna, yaitu makna tersurat, di mana itu tertulis dalam teks itu, dan yang kedua adalah makna tersirat. Di mana makna tersirat itu bisa kita singgungkan dengan kehidupan kita sehari-hari, bisa kita koneksikan dengan kehidupan sehari-hari, bisa membawa pesan juga. Begitu. Nah, pesannya tadi apa ya? Bagaimana nih, saya ini ingin bertanya pada Budi nih. Apa Budi? Apa yang didapat Budi? Mana Budi? Tadi sudah kembali dari kamar mandi belum ya? Iya Bu, kita sebagai sesama ini apa namanya, seperti kehidupan bersosial seperti ini Bu. Jadi kalau misalkan menyindir secara langsung itu kan kadang membuat orang sakit hati. Tapi dengan mempelajari teks anekdot ini kita bisa memasukkan kritikan kita lebih halus atau apa namanya, dengan kelucuan tadi. Jadi orang yang kita sindir itu jadi merasa tidak tersinggung tapi malah tertawa. Betul gitu, Bu. Sekali Budi. Jadi tadi kan sudah saya sampaikan juga bahwa dengan anekdot inilah dasar bahwa kita itu bisa menyindir atau menampilkan tujuan kita atau sindiran kita terhadap permasalahan itu dengan secara yang elegan, gitu. Nah, untuk pembahasan selanjutnya nih, berarti kan kalian semakin greget banget kan dengan yang namanya teks anekdot ini, karena sangat keren sekali loh kalau misalkan bagaimana nih caranya kalau saya ingin menyindir tentang permasalahan ini nih, misal yang terbaru trending topik itu adalah COVID-19 misalnya. Bagaimana ini caranya? Nah, jangan asal berbicara, tapi tunjukkan pesona kalian mungkin dengan membuat teks anekdot ini. Nah, untuk mempelajari lebih jauh lagi tentang bagaimana itu teks anekdot, kemudian ciri-ciri khusus dari teks anekdot, struktur bagian teks anekdot, serta kebahasaan teks anekdot, nanti akan saya jelaskan pada pertemuan kita selanjutnya. Gitu ya. Setelah saya tutup ini Google Meet kali ini, silakan kalian menuju ke Google Classroom kalian sambil cek-cek di WA, karena semua bahan saya akan saya kirim melalui WA itu. Sekian dulu pembelajaran kita kali ini. Terima kasih. Mohon maaf karena ada kendala teknis. Untuk menutup pembelajaran kita kali ini, saya ingin Zidni untuk menutup dengan doa. Silakan. Hai Bu. Ayo teman-teman, kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Zidni. Anak-anak tetap jaga kesehatan, jangan lupa makan makanan bergizi dan cukup, jangan lupa sholat 5 waktu, dan sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wahyu.